Eps ke-106. Di dalam ruang kerja, Cakra sudah sibuk sejak beberapa jam yang lalu. Dia fokus dengan buku tebal berisi latihan soal-soal yang beberapa hari ini selalu menemaninya. Sementara Velak duduk di meja kerjanya dengan laptop yang menyala. Beberapa kali Velak melirik ke arah anaknya, mengawasi si anak belajar. "Cek kakak, sebenarnya nggak harus sampai seperti ini sih, tapi kenyataannya Cakra minta yang begini." "Entahlah." "Papa udah selesai?" tanya Cakra, melirik Velak yang sudah menutup laptop. "Belum sih, tapi ini udah jam 12 malam. Kamu udah belajar sejak tadi, sekarang istirahat. Besok pas ujian biar nggak kecapekan. Satu soal lagi, Pak." Ngomongnya, kembali menatap buku soal yang ada di depannya dengan satu tangan memegang pensil. Velak melangkah mendekat, duduk di sofa samping Cakra. Dia ikut menatap soal matematika yang Cakra kerjakan. Lalu dia merogoh ponsel yang ada di saku celana. Menyandarkan punggung ke sandaran sofa sembari mengusap-usap layar ponsel. "Makasih, Mas. Tahu aja aku belum makan dari siang. Love you." Velak tersenyum tipis membaca cat dari Aileen. Ya, beberapa hari ini mereka sedikit mengurangi pertemuan. Sama-sama sibuk dengan pekerjaan masing-masing dan mencoba tetap berjalan sembari menunggu takdir akan membawa hubungan mereka ke arah yang mana. "Jangan sampai terlambat makan, bye. Jaga kesehatan, agar tetap kuat menghadapi segala rintangan di depan yang harus kita hadapi," San Aileen. "Pa?" panggil Cakra. Velak menekan tombol samping, mematikan layar dan menatap anaknya yang ternyata sudah menutup buku. "Tadi Leta cerita." Cakra menggeser duduk, sedikit beringsut untuk bisa duduk menatap papanya. "Katanya papa mau beliin tiket buat kita." "Iya, emang?" Velak menganggukkan kepala. "Abis ujian pasti butuh fresh juga, kan? Hitung-hitung ngisi hari libur. Daripada nggak ada kegiatan. Sebelum kamu sibuk masuk ke kampus." Cakra terlihat berbinar. "Papa ikut?" Velak mengangguk. "Papa cuma bisa nemenin kalian sehari 2 hari. Kantor masih baru, masih banyak yang harus papa kejar." Velak menepuk bahu Cakra. "Tidur sana, jangan ngajakin Leta begadang. Ingat, besok ada ujian." Cakra menyunggingkan senyum. "Udah minta jatah tadi kok. Cek kakak." Velak berdecak dan memilih beranjak dari duduk. Mengingat sesuatu, dia menoleh lagi. Apa Haidar menghubungimu?" Cakra menggelengkan kepala. "Yulia yang ngirim chat." Velak menatap ke arah lantai. Nggak tahu kenapa, tapi ada kekhawatiran tentang Cakranya. Rasa takut akan kehilangan Cakra. Karena mau seperti apapun keadaannya sekarang, masa lalu tetap tidak bisa diubah. Dan Haidar Yulia adalah orang yang sudah membesarkan Cakra sampai sedewasa ini. "Nggak aku, Bels." Cakra melanjutkan ceritanya. "Yulia tadi telepon Leta. Dia bicara apa sama Leta? Nanyain kabar aja sih. Sama katanya, pengen ketemu aku." Tadi udah lega, tapi dengar ini, ada yang kembali terasa terhimpit di dada sana. "Kamu gimana?" Cakra menggaruk kepala bagian belakangnya. "Males lah. Orang mereka dengan suka rela ngasih aku ke papa. Ngapain ketemu lagi?" Velak mengangguk, menipiskan bibir dan menepuk bahu Cakra lagi. "Ya, papa ngerti perasaan kamu, tapi yang membesarkan kamu sampai sedewasa ini adalah mereka, Cakra. Sebenarnya mendengar cerita kamu selama hidup dengan mereka, papa sakit hati. Tapi, mau seperti apapun, mereka tetap berjasa membesarkanmu." Cakra menunduk menyembunyikan tawa getirnya. Nah, itu yang bikin aku benci sama yang namanya orang tua. Mau dia sejahat apapun, statusnya tetap harus dihormati. Ya, besoklah. Nunggu keadaan hati membaik dulu. Velak tersenyum tipis. "Apapun yang akan kamu lakukan, kamu tetap anak terbaik buat papa.
Cakra membalas senyum itu, lalu ngeloyor lebih dulu. Masuk ke kamarnya. Tatapan Cakra langsung tertuju ke arah ranjang, di mana istrinya sudah terlelap di bawah selimut. Cakra menaruh bukunya di atas meja, lalu masuk ke kamar mandi untuk melakukan aktivitas sebelum tidur. Mungkin sekitar 10 menit, dia sudah keluar dengan wajah yang sedikit basah. Cakra naik ke atas tempat tidur, duduk menyandarkan punggung di sandaran ranjang. Tatapannya menerawang ke depan sana dengan bayangan wajah Haidar dan Yulia. Kenangan tentang mereka? Sekali doang diajakin jalan-jalan ke taman hiburan. Naik sarang burung berdua dengan Haidar yang berada di bawah. Sibuk ambil foto dia dan Yulia. Waktu itu belum ada Clara dan yang nyantel di ingatan Cakra hanya itu. Setelahnya, dia sudah merasakan yang namanya memendam sakit hati karena diabaikan. Cakra mendesah kasar dengan kedua mata yang memejam. Mengingat yang namanya orang tua, Cakra merasa menyesal sudah dilahirkan di dunia. Hidup, tapi nggak ada yang menginginkannya. Hal yang membuatnya bisa kembali bahagia dan merasa berarti setelah ada Leta dan Velag. Ya, hanya dua orang itu saja. Cakra menunduk, menatap Leta yang memunggunginya. Dia menyibak selimut, masuk dan mulai memposisikan diri. Tangannya menelusup, melingak di pinggang dan langsung masuk ke kaos Leta. Dia mengecup leher belakang Leta dengan tangan yang langsung meremas salah satu dada. 2 minggu telah berlalu, ujian akhir sekolah telah terlewati. Bersisa hari bebas yang sekarang Cakra gunakan untuk bersantai di rumah. Sibuk gangguin Leta dan ngintilin papanya ke kantor. Kadang juga nongkrong sama teman-temannya di Buana, atau di pinggir jembatan untuk sekedar mengisi waktu. Berangkat ya, Pak? Pamit Leta, menjabat tangan Papa Velag dan melangkah keluar rumah. Dia mendekati suami yang sudah standby di depan kolam air mancur yang ada di depan rumah. Leta menerima helm dan naik ke boncengan. Duduk dengan kedua tangan berada di bahu Cakra sampai Cakra melaju keluar dari gerbang rumah. Cakra? Panggil Leta, sekarang sudah memeluk Cakra. Pulang sekolah nanti aku bareng sama Rosa ya. Kening Cakra berlipat. Kenapa? Nanti Farel ulang tahun. Dia ngundang satu kelas untuk makan-makan di warung bakso. Cek kakak, Nay, kayak nggak pernah makan bakso aja. Cakra menggenggam tangan Leta yang bertumpu di tangki motor. Bibir Leta mengerucut. Ya beda dong, Cakra. Ini kan barengan sama teman-teman sekelas. Enakan juga makan berdua sama aku, kan? Tetap aja Cakra kekeh. Sebenarnya nggak apa-apa sih makan bareng teman-teman banyak begitu. Hanya saja dia jadi merasa tersisihkan. Cek kakak, posesif memang. Leta berdesis. Cakra, ih, beda dong. Ini kan acara ulang tahunnya Farel. Orang aku boncengannya sama Rosa, nggak sama cowok kok. Cakra menghentikan motor di lampu merah. Dengan sangat percaya diri dia mengecup punggung tangan Leta. Iya, Nei. Nggak apa-apa pergi, tapi nggak boleh lupa kasih kabar. Dia ngomong dengan sedikit menoleh. Leta tersenyum kesenengan, membalas genggaman tangan Cakra dan sedikit menjaga jarak. Dia menoleh ke samping, menajamkan penglihatan saat di deretan yang agak jauh sana melihat Faith. Tumben aja, si Faith nggak sendirian. Ada cewek yang duduk di jok belakangnya, pakai helm dan menunduk. Jadi Leta nggak bisa lihat wajah si cewek. Tak lama Cakra mulai melajukan motor karena lampu sudah berubah menjadi hijau. Cakra, kamu tadi lihat Kak Faith, enggak? Tanya Leta, mencondongkan kepala ke depan. Enggak. Lalu hening, Cakra mulai menambah laju setelah menaruh tangan Leta di perutnya. Sekitar 10 menit motor hitam Cakra berhenti di depan gerbang sekolah. Beberapa anak menatap padanya, tapi hanya sebentar karena nggak ada yang berani menatapnya lama. Cari ribut kalau sampai ada yang berani melakukan hal itu. Bah! Cakra membantu Leta melepas helm, lalu dengan telaten dia merapikan rambut Leta yang sedikit berantakan.
Ih. Telunjuk Letta mendarat di kening Cakra saat cowok itu sudah memiringkan kepala. Gak tahu tempat. Omelnya. Cakra berdecak saja, mencubit pipi Letta dengan gemas. Mengedipkan satu mata sebelum dia melajukan motor meninggalkan sekolahan. Letta mengulum bibir melihat bokong motor Cakra yang sudah menjauh. Dia berbalik dan melangkah masuk ke halaman sekolah. Let! Panggil Ray dan melebarkan langkah untuk mensjajari langkah Letta. Emang udah sengaja sih dia nungguin Letta datang sejak tadi. Letta menoleh, mengulas senyum simpul. Hei! Balasnya. Gak sama Farel? Udah masuk dari tadi dia? Oh. Letta hanya beroh saja. Si Cakra rajin banget antar jemput Elo. Ujar Raiden, melirik Letta. Iya. Dia kan udah free. Nunggu pengumuman nilai sama persiapan masuk kuliah. Raiden mengangguk samar. Sejak kelas 12 gak masuk, gue ngerasa sekolahan jadi agak sepi. Letta mengangguk cepat, setuju karena merasakan hal yang sama. 7 kelas gak masuk, Ray. Makanya jadi sepi. Lo, gak ada niatan, mendua, Lat. Letta menghentikan langkah, menatap Raiden dengan sangat terkejut. Maksudnya gimana? Raiden terlihat menarik nafas dalam. Dia menunduk dengan dada yang naik turun. Nyiapin mental sih kayaknya. Jadi pacar gue, Lat, please. Pintanya. Ray, lo tahu kalau gue sama Cak. Gue gak apa-apa jadi yang kedua. Sahut Raiden cepat, memotong kalimat Letta. Letta memejamkan kedua mata, lalu membuang nafas panjang melalui mulut. Sekolahan ini ada banyak siswi. Besok akan ada murid baru. Lo bisa pacari salah satunya. Lat. Teriak Raiden, mencekal tangan Letta, membuat kaki Letta yang hampir menaiki anak tangga itu jadi urung. Gue sukanya sama Elo. Gue mau Elo, bukan cewek yang lain. Letta membalas tatapan Raiden. Ya, dia tampan. Memang gak akan rugi jadi pacar Raiden. Hanya saja, Letta sudah bukan gadis single seperti teman-temannya. Letta mencekal tangan Raiden, lalu melepaskan dari pergelangan tangannya. Tapi gue gak mau, Ray. Tolaknya dan langsung melangkah menaiki undakan tangga. Gue bakalan bikin Elo mau sama gue. Lat. Letta hanya mendengus, tetap melanjutkan langkah dan berpura tak mendengar. 21,21. Eps ke 107. Satu meja. Di sini gak ada Letta. Momen Letta sama Cakra gak ada. Bisa di-skip kalau nggak suka bab ini. Sepulang nganterin Letta ke sekolah, Cakra masih dengan profesi yang sama. Jadi sopir lagi, tapi bukan nyopir motor, ini mobil. Dia ngotot mau bawa mobil papanya, nganterin papanya pergi ke kantor. Dan sekarang, bocah itu ngintilin velak mengecek barang datang yang diturunkan dari kontainer gede luar pulau. Velak menoleh, keningnya berlipat melihat anak lelakinya yang mengalihkan tatapan dengan bibir yang menahan tawa. Dia mendekat, merangkul Cakra. Ngapain senyum-senyum? Haha. Malah sekarang jadi tertawa. Cakra menggelengkan kepala. Cekaka. Velak menarik leher Cakra sampai bocah itu tergelak dan membungkuk. Belajar mulai sekarang. Kalau bisa, kuliah sambil bantuin papa. Biar besok pas selesai kuliah bisa langsung terjun untuk lanjutin kerjaan ini. Dua lelaki berstatus anak dan papa ini melangkah menjauh dari lapangan. Aku mau jadi pembalap, Pak. Akunya memperjelas. Velak mengangguk. Ya udah, biar besok Letta aja yang nerusin pabrik papa. Cakra balas merangkul papanya dengan anggukan. Biar Letta yang urus, aku yang bantuin. Velak tertawa geli. Kenapa jadi kamu yang bantuin? Dasar! Tangannya menjitak sisi kepala Cakra. Cakra tak membalas, hanya tertawa saja.
Cari makan yuk, Pa, lapar. Ajaknya. Haham. Velak menyetujui. Dengan menaiki mobil Lamborghini warna putih yang sebentar lagi akan Velak ubah nama kepemilikan, dua lelaki itu memasuki rumah makan yang sedikit lebih jauh. Emang disengaja, karena pengen nyoba rumah makan yang bukanya belum lama. Kamu mau makan apa? Tanya Velak, membaca buku menu di depan meja kasir. Cakra juga sibuk membaca menu makanan lokal yang disajikan di sini. Nasi goreng udang aja. Sama minumnya, es kiwi. Sop iga, nasi putih, cumi goreng, sambalnya satu sama minumnya es kiwi. Velak menutup buku menu. Baik, Pak, silakan ditunggu. Ramah si mbak pelayan. Velak dan Cakra melangkah menuju ke meja yang masih kosong. Keduanya memilih meja yang ada di paling pojok, samping jendela. Boleh ngerokok nggak sih, Pak? Tanya Cakra, mengeluarkan sebungkus rokok dari tas kecil yang melingkar di dada. Kayaknya sih boleh. Di depan nggak ada tulisan warning. Velak mengambil bungkus rokok dari tangan Cakra, menyelipkan sebatang di bibir dan menjatuhkan bungkus rokok itu di meja depan Cakra. Pak, barang datang kayak yang tadi, itu datangnya tiap hari? Tanya Cakra, menunggu Velak membakar rokok. Velak membuang asap melalui bibir dengan pelan. Enggak. Itu datang seminggu sekali. Kalau yang dari luar kota sih 3 hari sekali. Itu dari luar pulau, agak berjarak juga. Tergantung orderan yang masuk. Cakra menyesap rokok, perlahan asap mulai keluar dari hidung dan bibirnya. Multitalenta ternyata. Satu alis Velak terangkat. Siapa? Dulu produksi obat, sekarang ke kertas. Hebat sih, apa aja bisa. Pujinya, lalu menyesap rokok lagi. Velak tertawa kecil, melirik anak gantengnya. Kamu pasti juga bisa. Cakra mengangguk dengan begitu percaya diri. Kalau papa bisa, aku pasti juga bisa. Kan anaknya. Dia tersenyum so imut dengan kedua alis yang dinaik turunkan. Velak jadi terkekeh geli. Dia mentonyor kepala Cakra. Papa perhatiin, kamu makin hari makin lebay. Cekakah, jijik. Tatapan Cakra terfokus ke arah pintu masuk sana, di mana ada Goji yang melangkah masuk ke rumah makan bersama dengan istri sahnya. Cakra menarik rokok yang belum lama ia selipkan di bibir. Dia meneguk ludah dengan begitu kesulitan. Rasa perih langsung menjalar, menelusup di dalam dada sana. Cakra membuang muka melihat Goji dan wanitanya melangkah mendekat. Boleh gabung, karena mejanya penuh semua. Mendengar ada suara yang tertuju ke arahnya, Velak baru menoleh. Menengadahkan kepala menatap ke arah belakang. Dengan tanpa komando, ada rasa aneh yang seperti meremas hati. Lalu aliran panas mulai menyebar ke seluruh tubuh. Dia tak menjawab, hanya beralih duduk. Mendudukkan diri di kursi yang ada di samping Cakra. Mas, apa tak sebaiknya kita cari rumah makan yang lain saja? Davita berucap, menatap ke arah suaminya yang baru saja mendudukkan pantat. Dengan begitu romantis Goji menarik kursi sampingnya. Duduklah, sayang. Kita sudah memesan makanan. Dan kamu bilang ingin makan nasi goreng udang, sesuai dengan permintaan jabang bayi kita? Davita meneguk ludah mendengar kalimat panjang suaminya. Ya, mereka berdua baru saja pulang dari rumah sakit. Memeriksakan kesehatan Davita yang akhir-akhir ini menurun. Dan ternyata Tuhan mempercayakan mereka sebuah momongan yang puluhan tahun tidak pernah menghampiri. Pa? Seru Cakra, melirik papanya. Velak tak menyahuti, hanya menepuk kaki Cakra saja. Dan ini adalah kode agar anaknya diam saja, tidak terpancing emosi atau apapun itu. Cakra sudah tak berminat untuk sekedar merokok. Dia memilih menyerongkan duduk dan menatap ke arah luar jendela sana. Dia bukan penyabar, tapi andai saja tangan Velak tak menepuk-nepuk kakinya,
dia sudah beranjak dan melangkah keluar untuk tidak bertatap muka dengan Davita, wanita yang Cakra benci. Goji tersenyum palsu, menatap Velak yang diam menyesap rokok. Tumben Pak Velak makan siangnya sampai di sini. Kantor Pak Velak ada di daerah di sana, kan? Basa-basi, Goji memulai obrolan. Velak mengangguk dengan senyuman. Ingin mencoba suasana baru, Pak? Dia melirik ke arah Davita yang sejak tadi justru memerhatikan Cakra. Padahal Cakra sendiri tidak mau menatapnya. Jadi istri Pak Goji sedang hamil muda? Tanyanya, basa-basi juga. Goji mengangguk, masih dengan senyum palsunya. Kami baru saja pulang dari periksa. Davita tetap memerhatikan Cakra yang sudah pernah dia temui sebelum ini. Gak ngerti kenapa, tapi ada rasa hati yang ingin menyapanya kembali. Kenapa, sayang? Kamu mengenal dia? Tanya Goji, tatapannya tertuju ke Cakra. Velak jadi ikut menatap Cakra yang diam, anteng merokok. Dia temannya Raiden, Mas. Aku pernah bertemu dengannya waktu dia main ke rumah. Aku Davita. Lalu melirik ke arah Velak, membuat tatapan mereka beradu. Hanya sebentar, karena Velak memutus tatapan dengan jari yang menyelipkan rokok ke bibir. Ingin menyapa, tapi sungkan karena saking lamanya tidak pernah bertemu dan bertegur sapa. Akhirnya hanya menunduk saja. Goji memerhatikan Cakra, lalu menyunggingkan senyum saat mengenal. Memang gak ingat nama, tapi sudah pernah beberapa kali bertemu ketika transaksi paket anjing. Kamu satu kelas dengan Raiden? Tanyanya. Tidak. Dia lulus tahun ini. Velak yang menjawab. Goji terkekeh kecil. Oh ya, dia pengintilmu. Jadi kamu hafal melebihi seorang ayah. Dia emang papa saya kok. Cakra menyahut cepat. Papa? Davita yang bertanya. Gak ingin menatapnya, tetapi kalimat yang Davita lontarkan membuat tatapan Cakra menjadi refleks mengarah padanya. Hanya sebentar, kedua bahu Cakra langsung melemah dengan rasa sakit yang luar biasa di dalam dada sana. Bayangin. Benci, tapi gak boleh membenci karena katanya ibu itu adalah orang yang wajib dihormati dengan kedudukan yang harus diutamakan daripada orang-orang yang lainnya. Membuang anak dengan alasan apapun, itu tidak ada yang membenarkan. Kecuali menyerahkan anak itu dengan baik-baik ke orang lain, atau ke panti asuhan. Namun, sekali lagi, hamil 9 bulan dan melahirkan, itu sudah menjadi sebuah pengorbanan seorang ibu. Ya, walau akhirnya dibuang, tetap saja perasaan sakit hatinya Cakra itu tidak dianggap penting. Bahkan dia harus menghormati pilihan wanita yang membuangnya. Gila kan? Hidup yang egois, kan? Padahal sudah jelas Davita bisa menolak keinginan orang tua yang ada di jalan salah. Velak nggak tahu cerita Davita selama ini. Tahu kok, Velak tahu semuanya. Tentang uang 700 juta pun, Velak mengetahuinya. Ingat, Velak punya Louza yang bisa menggali info dari lubang tengu sekalipun. Ya, dia, anakku. Aku Velak, tangannya masih menepuk-nepuk kaki Cakra. Silakan. Seorang pelayan menaruh 4 gelas minum di atas meja. Lalu disusul seorang lagi yang membawa pesanan makanan dan menaruhnya di meja yang sama. Kanso, Mbak. Punya saya dibungkus saja. Cakra menunjukkan sepiring nasi gorengnya. Pak, kita makan di kantor aja. Velak mengangguk. Kami permisi ya, Pak Goji, Nyonya Brain. Pamit Velak, melangkah mengejar langkah Cakra. Davita hanya menunduk. Beberapa minggu yang lalu dia sudah memantapkan hati untuk melupakan masa lalu. Memulai hidup dengan baik bersama dengan suaminya sekarang agar dia tetap bisa bahagia seperti manusia pada umumnya. Namun, kenapa harus kembali dipertemukan? Kalian tahu, ketika kita berada di pilihan yang salah, kunci utama untuk tetap bahagia adalah mencoba menerima semua dan menjalaninya dengan ikhlas. Ya, dan itu tidak mudah. Namun,
Davita sudah memutuskan untuk menerimanya, membiarkan kenangan pahit dan penyesalannya terkubur. Dav? Panggilan dari sampingnya membangunkan lamunan. Dia menoleh cepat dengan senyum tipis. Mas? Serunya. Mas ingin melamun dan mengingat kenangan? Tanya Goji, menatap lekat wajah cantik istrinya. Davita menggelengkan kepala. Enggak, Mas. Aku udah janji sama kamu. Aku akan melupakan semuanya. Ingat, ada anakku di rahimmu. Aku tak mau dia kenapa-kenapa. Peringatan dari Goji. Davita mengangguk, membalas genggaman tangan suami. Tahu enggak, mencintai orang yang bukan type kita, itu teramat sulit. Dan Davita sedang mencoba melakukannya demi kebaikan dirinya sendiri. 12,09 Eps ke 108